Oke? Jadi Bapak Ibu mencapai puncaknya nanti, kan dia tipologi ini mempersiapkan atau miniatur dari perjanjian baru. Setelah kedatangan Kristus, terbentuklah tubuh mistik Kristus yang adalah gereja, dan baru nanti mencapai puncak akhir adalah ketika kita berpesta bersama anak domba Allah yang disebutkan di dalam Wahyu 21. Ingat Bapak Ibu, di Wahyu 21 itu juga diceritakan serupa dengan apa yang kita lakukan dalam misa, yaitu mengadakan perjamuan Ekaristi. Ini yang membuat Scott Hahn kagum, dan akhirnya dia memilih menjadi Katolik. Saya lanjutkan. Jangan lupa minum dulu Bapak Ibu ya. Nah, Ekaristi dipandang sebagai penyempurna agung dari kesatuan perkawinan anak domba dan mempelainya yang adalah gereja. Jadi persatuan yang dimaksud itu diantisipasi. Ya, diantisipasi dalam perjanjian Allah, ya, yang ditetapkan oleh Allah dengan umat manusia melalui Adam, melalui Nuh, melalui Abraham, melalui Musa, melalui Daud, melalui Esra, melalui Nehemia. Itulah antisipasi akan persatuan itu. Dengan Allah memberi perjanjian melalui para bapak-bapak bangsa itu dan para nabi itu. Semuanya menemukan pemenuhannya dalam perjanjian perkawinan yang anak domba tetapkan dengan gerejanya. Apa yang ditetapkan oleh anak domba itu? Yesus Kristus itu. Ketika malam perjamuan terakhir, anak domba Paskah itu menetapkan perjamuan Ekaristi. Pada Lukas 22 ayat 20. Perhatikan kata-kata di sini. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Maka setelah ini kita akan masuk kepada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus itu apa? Perjanjian baru oleh darah Kristus itu seperti apa? Kisahnya dalam perjanjian baru. Yang merupakan penggenapan dari tipologi perjanjian lama tadi. Mari kita lihat. Apa yang ditetapkan oleh Kristus dalam perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahnya atau oleh darahnya yang ditumpahkan bagi kita? Apa yang dia tetapkan? Kita bisa lihat dalam 3 Injil sinoptik. Perjanjian baru Kristus kepada gereja yang adalah tubuh mistiknya. Perjanjiannya adalah perjanjian yang kekal, yaitu mengenai penetapan perjamuan malam yang dikenal dalam gereja Katolik sebagai sakramen Ekaristi. Apa yang dikatakan oleh Kristus di dalam penetapan perjamuan malam itu, perjanjian barunya Kristus itu. Dia mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam Injil Sinoptik Matius. Betapa pentingnya perjamuan malam terakhir ini Bapak Ibu. Sehingga di dalam 3 Injil Sinoptik itu selalu ada. Dan ada penekanan-penekanan di sana. Rasul Paulus nanti dia menekankan juga dalam 1 Korintus 11. Kita akan bahas nanti. Pada pernyataan Kristus di sini tidak ada kata-kata lambang. Minumlah inilah lambang dari darahku, tidak ada.
Makanlah, inilah lambang dari tubuhku. Tidak ada kata-kata itu. Mengapa? Itu juga antisipasi dari pengajaran yang disebut oleh gereja Katolik sebagai transubstansiasi. Kristus sendiri yang mengajarkan itu. Bukan dikarang-karang kemudian konsubstansiasi lah, atau oh itu sama saja seperti kita mendoakan makanan kita saja, itu nggak ada itu faedahnya. Ya makanya kita boleh bawa ke rumah, bahkan kita boleh berikan untuk dimakan oleh anjing atau apa. Tidak ada dalam gereja Katolik itu. Itu sangat-sangat sakral. Karena itu adalah penetapan yang dibuat oleh Kristus. Ya. Dan di sana tidak ada kata lambang, tidak ada kata simbol. Kristus sendiri menjelaskan nanti di bagian Yohanes 6. Ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11. Nanti kita akan lihat. Sekarang kita lihat Injil sinoptik yang lain. Ini adalah Injil sinoptik Matius. Sekarang kita sinoptik itu maksudnya memiliki persamaan ya Bapak Ibu ya. Oke, dalam menyampaikan sesuatu banyak hal yang sinopsis ya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat Injil sinoptik Markus. Apa yang dikatakan di sana? Ya. Apa yang dikatakan di sana? Penetapan perjamuan malam. Kristus menyatakan kata-kata yang sama pula, tapi ada penekanan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, saya kelewat ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu melihat enggak kaitan Wahyu 21 dengan kata-kata Yesus di bagian terakhir ini? Persis kan? Apa yang disebut oleh Wahyu 21 sebagai perjamuan kawin anak domba, itu sudah dikatakan oleh Yesus dalam Injil ini. Dia mengatakan bahwa dia akan meminum yang baru dalam kerajaan surga. Berarti yang selalu kita lakukan setiap Ekaristi itu adalah suatu gambaran kelak yang akan kita alami dalam kerajaan surga bersama Kristus. Ya. Oke, di bagian akhir ini Bapak Ibu, coba Anda bandingkan mengenai Wahyu 21 kisah pesta perkawinan anak domba, di mana di sana ada juga perjamuan. Bahkan dikatakan minum dan makan bersama anak domba. Nah, apakah terkait? Harusnya beginilah kita menafsirkan kitab suci Bapak Ibu. Bukan saling mempertentangkannya. Ini justru meneguhkan. Kata-kata terakhir Yesus ini meneguhkan Wahyu 21. Yang sering terjadi di abad ini. Ya. Yang sering terjadi di abad ini Bapak Ibu. Sering terjadi itu adalah mempertentangkan isi kitab suci. Iya, Cecilia, Wahyu 19 ya. Ya, mungkin saya salah kutip ya. Tapi kalau tidak, Wahyu 21 itu di situ ada bagian juga yang terkait dari Wahyu 19, 20, 21. Mungkin bisa dikutip di situ, Cecilia, yang dimaksud itu apa? Saya tidak mengerti Wahyu 19 itu maksudnya gimana. Oke? Iya, di Yerusalem baru itu coba lihat di situ apa yang diceritakan. Terjadikah perkawinan anak domba di mana di situ ada minum dan makan bersama anak domba? Ada loh kata-kata itu.
Maka saya katakan, kata-kata Yesus di bagian akhir ini meneguhkan itu. Jadi antara dalam kitab suci Kristiani itu tidak ada kontradiksi kalau orang belajar dengan benar. Kenapa bisa ada kontradiksi Bapak Ibu? Setelah munculnya aliran-aliran yang hanya mengambil sebagian, menolak sebagian, membuang sebagian. Itu yang menyebabkannya. Maka itu juga digunakan oleh orang di luar kekristenan untuk membantah kitab suci kita. Ya. Oke Bapak Ibu. Jadi perhatikan bagian terakhir ini, bandingkan dengan Wahyu 21. Itu saling klop. Jadi Yesus akan meminum yang baru di dalam kerajaan surga, di mana penggenapannya sudah disebutkan di Wahyu 21. Oke? Perhatikan Bapak Ibu, di sini juga tidak ada simbol, tidak ada lambang dan lain sebagainya, kecuali ada yang ngarang. Ya. Maka nanti terpenuhi juga dalam penegasan Rasul Paulus. Kemudian Injil Sinoptik Lukas. Mari kita lihat di situ. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di sini ada penegasan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Oke? Di bagian Injil Sinoptik Lukas inilah yang dipegang oleh gereja Katolik. Setiap kali merayakan Ekaristi, itu telah mengikuti perintah Yesus. Perhatikan katalah di situ. Perbuatlah. Itu kan perintah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kalau dilakukan setiap hari, it's okay. Dalam gereja Katolik setiap hari ada yang namanya misa Ekaristi. Kenapa? Ya setiap kita perbuat itu kita memperingati Kristus. Lalu muncul kelompok-kelompok yang mengatakan, oh kalau kita membuat ini perjamuan itu berkali-kali, oh itu kita menyalibkan Yesus berkali-kali. Nah, itu kurang waras. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kata-kata saya agak kasar. Kurang waras itu pemikirannya. Itu dia hanya belajar di mana gitu, saya kurang tahu. Yesus saja memerintahkan kok. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap hari Anda buat apa yang diperintahkan Yesus itu, yaitu Ekaristi atau perjamuan kudus itu, yang dalam istilah saudara-saudara kita. Berarti Anda mengikuti perintah Yesus. Bukan Anda mengatakan, oh kalau kita mempersembahkan itu, nanti itu kita menyalibkan Yesus berkali-kali. Oh itu namanya halusinasi.